Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya dari Komisi Penjaminan dan Pemurnian Pancasila akan memberitahukan kepada rakyat, bila rakyat belum tahu, akan mengingatkan pemerintah jika lupa, akan memberitahukan pemerintah jika tidak tahu keadaan Indonesia yang sebenarnya. Jadi banyak SMS yang masuk saya menanyakan apakah Indonesia ini masih ada. Saya sebagai anak pejuang, anak veteran, saya sangat sedih dengan pertanyaan itu. Saya tidak bisa jawab, cuman saya bisa memberikan gambaran. Suatu negara, karena ada rakyatnya, ada pemimpinnya, yang disebut kepemimpinan nasional, yang disebut kepresidenan. Jadi Indonesia ini yang berbendera merah putih, yang berlogo Garuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum saya memberikan gambaran Indonesia saat ini, saya katakan Indonesia saat ini adalah dalam keadaan darurat. Jadi saya akan terangkan yang terutama kenapa Indonesia ini kacau balau, kenapa para pelajar, mahasiswa antar kampung ricuh, tawuran, pilkada ricuh, nonton sepak bola ricuh, konser musik ricuh, hiburan di tempat pengantin ricuh. Ini penyebabnya adalah tidak ada lagi pendidikan moral Pancasila PMP dan pendidikan budi pekerti. Ini penyebab tidak ada rasa kebersamaan, gotong royong, kurangnya solidaritas. Saya akan terangkan Pancasila itu apa. Pancasila adalah ideologi negara untuk pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pedoman Indonesia secara keseluruhan adalah Pancasila. Pedoman pemimpin atau yang disebut kepresidenan adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi saya jelaskan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keranyasan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan siapapun Tuhan disebut, dengan siapapun Tuhan dipanggil, mau disebut Allah Bapa, mau disebut Allah Bapa kami di surga, mau disebut Gusti Allah, Dia adalah yang Maha Esa. Hanya sebutan atau panggilan yang berbeda-beda. Siapapun orangnya, apapun agamanya, Tuhan adalah yang Maha Esa. Jadi karena satu rasa, satu Tuhan, satu rasa, satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bangsa Indonesia,
satu ideologi Pancasila, satu Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita bersatu dalam iman. Jadi karena satu rasa tadi, satu tujuan untuk memerdekakan bangsa ini secara merdeka yang hakiki, makanya lahirlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan sesama manusia saja, atau terhadap keluarganya saja, atau terhadap kawannya saja. Manusia yang adil dan beradab, adil terhadap alam semesta, adil terhadap makhluk apapun makhluknya, adil terhadap air, terhadap bumi, terhadap suka, adil terhadap semesta. Jadi karena kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu agama dengan agama yang lain, bahwa kita bersaudara, satu bangsa dan satu negara, makanya lahirlah Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Karena sudah bersatu, satu tujuan untuk membangun bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan ideologi Pancasila, satu sama bertuhan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi lahirlah musyawarah mufakat yang disebut itu rakyat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena sudah musyawarah, kita ini dalam negara, kita lihat masih ada rakyat yang susah, untuk bertahan hidup aja susah. Nah, kita ini semua mau ngapain? Makanya terjadilah musyawarah. Oh iya, negara ini harus dibangun, bangsa ini harus merdeka, lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini yang disebut Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya hubungan, 5 hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang saya sebut ketuhanan bukan Tuhan. Ketuhanan, kepemimpinan, kerakyatan. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya yang Maha Esa, pemimpinnya ketuhanan. Karena manusia yang benar yang disebut adalah ketuhanan, karena dia memakai sifat Tuhan. Sifat Tuhan pengasih dan penyayang, jujur, adil. Itu jujur dan adil terhadap siapapun. Itu yang disebut ketuhanan. Karena sifat Tuhan pengasih penyayang, dia memakai sifat Tuhan, disebut ketuhanan. Jadi manusia ini disebut manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Karena manusia bisa memakai sifat Tuhan, pengasih penyayang, memakai sifat malaikat, bisa memakai sifat jin, bisa memakai sifat hewan. Jadi manusia kalau sifat itu, kalau Tuhan pengasih penyayang, kalau malaikat sifatnya baik saja, tidak bisa jahat. Kalau sifat jin jahat saja, tidak bisa baik. Kalau sifat hewan rakus dan serakah. Jadi kalau dia memakai sifat Tuhan disebut ketuhanan. Kalau dia memakai sifat jin disebut kesetanan. Kalau dia memakai sifat hewan, rakus dan serakah adalah bisa disebut kehewanan. Semua bentuknya sama. Bentuk makhluk yang berbentuk manusia, tapi sifatnya tidak sama.